Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Anak-anak, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Yuk kita baca materi Bunga Nasional Indonesia. Bunga Nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut sebagai puspa langka. Nah, itulah bunga-bunga yang menjadi lambang di negaranya masing-masing. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Perkembangbiakan bunga. Bunga merupakan salah satu organisme bagian dari tumbuhan. Bunga berperan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebab bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan yang berbunga. Pada umumnya, bunga memiliki 2 alat kelamin, yaitu benang sari atau jantan dan putik, betina. Pada bunga juga terjadi proses penyerbukan dengan bantuan serangga seperti kupu-kupu atau lebah. Berdasarkan bagian-bagiannya, pada bunga dibagi menjadi 2 macam, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota bunga, kelombak bunga, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga bakung. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian utama pada bunga. Hal ini bisa jadi karena hanya memiliki salah satu perhiasan bunga, yaitu mahkota atau kelopak, atau hanya memiliki salah satu organ reproduksi bunga, benang sari atau putik. Contohnya bunga kamboja dan bunga kelapa. Berikut adalah beberapa bagian yang ada pada bunga serta fungsinya. Yang pertama, mahkota bunga. Mahkota bunga atau disebut juga sebagai corolla merupakan bagian bunga yang paling mencolok dan indah. Fungsi mahkota bunga ini adalah
untuk menarik serangga dalam proses penyerbukan. Bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat sangat indah. 2. Kelopak bunga. Kelopak bunga ini terletak di lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga ini adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Biasanya, kelopak bunga memiliki warna hijau. Kelopak bunga berfungsi menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar atau kuncup. Yang ketiga, benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Benang sari umumnya terdiri dari 3 macam bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Putik merupakan alat kelamin betina. Biasanya putik terletak pada bagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. 5. Bakal biji. Bakal biji biasanya bisa ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. 6. Tangkai bunga. Bagian tangkai bunga terdapat pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga yaitu menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Tepatnya, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. 7. Dasar bunga. Dasar bunga menjadi bagian bunga yang terletak di bagian ujung bawahnya. Fungsi dasar bunga adalah berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga dan bagian-bagian bunga lain. 8. Tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar kepala putik tetap berada pada posisinya. Nah, lihatlah atau amatilah gambar bunga lengkap yang terdapat pada gambar berikut ini. Kepala sari biasanya terdapat di atas sendiri. Kemudian benang sari di bawahnya. Kepala putik berada di tengah bunga, sedangkan tangkai putik berada di bawah kepala putik. Mahkota bunga adalah bagian yang paling mencolok dari bunga sehingga menarik serangga. Kelopak bunga terdapat pada bagian bawah dan tangkai bunga terdapat di bawah dari kelopak bunga. Selanjutnya, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Contohnya, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panenannya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian. 141 dibagi 3. 14 dibagi 3, kita cari perkalian yang mendekati 14. 3 dikali 4 sama dengan 12, maka kita pilih angka 4, taruh di atas. 4 kali 3 sama dengan 12, kita taruh di bawah angka 14, kemudian kita kurangi. Sisanya 2, kita taruh di bawah, kemudian kita turunkan angka 1, menjadi angka 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 kita tulis di belakang angka 4.
7 kali 3 sama dengan 21. Kemudian kita kurangi, maka hasilnya 0. Jadi, jawaban dari 141 dibagi 3 adalah 47. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ada tugas bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan serangga yang membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bunga lengkap? Sebutkan contohnya. Ketiga, apa manfaat dari mahkota bunga? Keempat, apa perbedaan antara benang sari dan putik? Kelima, apa nama bunga nasional dari negara Belanda? Untuk yang B, kalian kerjakan soal pada buku cetak tematik halaman 137. Pasangkan jawaban pada pertanyaan yang benar. Kemudian, untuk tugas matematika, kalian kerjakan soal pada buku cetak tematik halaman 141. Kerjakanlah menggunakan cara bersusun pendek. Carilah hasil pembagian pada soal tersebut. Kerjakan pada buku tugas kalian. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Diah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.